warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jiwa muda. Kembali lagi bersama saya Familia Tessa dalam program Orkestra, obrolan keberkahan dan spirit Ramadan. Baik, hari ini telah hadir di studio kita kali ini Bapak Lili Fadli Muhammad. Beliau merupakan dosen, salah satu dosen IBM Bekasi yang luar biasa. Di tengah kesibukannya ini masih meluangkan waktu untuk bersama kami. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puasa lancar ya Kabar Pak? gimana? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah lancar. Ya, mudah-mudahan lancar sampai kita menyelesaikan puasa ini sebulan penuh. Amin, amin. Baik, pada kali ini tema yang diusung adalah tantangan dan godaan Ramadan, bekerja, kuliah, dan hidangan lezat. Baik, langsung saja ya pemirsa. Izin bertanya nih Pak, menjelang Ramadan ini biasanya kan ada libur tuh Pak, 2-3 hari. Setelah itu kita balik lagi beraktivitas. Lalu sebenarnya ada nggak sih pengaruh hal tersebut dalam menunaikan ibadah puasa ini? Ya, baik, terima kasih Pak Mel. Mestinya nggak ada, ya, mestinya nggak ada ketika kita melaksanakan kegiatan ibadah di bulan Ramadan, khususnya melaksanakan ibadah puasa, ya jangan mempengaruhi aktivitas kita ya sehari-hari. Ini terkait dengan godaan dan tantangan ya. Nah, terkait dengan aktivitas kita selama bulan Ramadan ini ada tantangan ya, ada tantangan dan godaan. Kalau dari tantangan fisik, pasti ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, ya, hari pertama, hari kedua kita masih oke. Hari ketiga sudah mulai beraktivitas ya, karena tadi hari pertama, hari kedua Ramadan ada dengan ditandai dengan libur sebagai penghargaan, sebagai penghormatan ya, untuk bulan Ramadan tersebut. Nah, ketika kita sudah masuk ke hari ketiga ada aktivitas, ini harusnya kita harus tetap bisa menjaga. Jangan kemudian pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini membuat atau menjadi alasan buat kita untuk bermalas-malasan. Ya. Iya, Pamela kayaknya begitu. Sampai nawar kuliah juga online aja deh Pak. Gitu. Pak nggak bisa bangun pagi, habis sahur tidur lagi. Nah, ya. Ini kondisi-kondisi yang sekarang ini juga ya dampak positif yang kemudian kalau kita bawa ke permasalahan tadi ini malah jadi dampak negatif. Ya, mestinya puasa kita tetap semangat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Gitu. Ya tadi dari sisi fisik, dari sisi lingkungan, ya memang juga lingkungan kita ketika kita perjalanan dari rumah ke tempat aktivitas kita di luar rumah itu memang luar biasa tantangannya, dan ya banyak orang yang melakukan ya, aktivitas makan dan minum ya dan lain sebagainya. Ya itu semata-mata kita anggap sebagai bagian dari ibadah kita. Begitu. Bagian dari ibadah ketika kita mampu melawan tantangan-tantangan itu, insya Allah itu jadi sesuatu kebaikan buat kita. Selanjutnya nih Pak, bagaimana sih cara memanage waktu antara bekerja, berkuliah, serta melihat hidangan lezat di depan mata kita agar tidak tergoda atau agar tidak batal rasanya? Ya. Baik, penting ya untuk memanage waktu, memanage perilaku kita selama bulan Ramadan. Ya. Memang banyak aktivitas-aktivitas seperti di kampus, kemudian di perkantoran ya, yang mengurangi jam kerja. Secara hitungan jam tidur kita pasti kurang. Ya, jam tidur kita kurang. Ini juga kita harus mampu mensiasatinya bagaimana supaya dengan waktu tidur yang kurang ini kita bisa tetap fresh, kita tetap bisa
maksimal melaksanakan aktivitas. Ya. Nah, kemudian juga pola makan. Ya, ini juga harus dimanage sedemikian rupa. Ya. Penyakit gitu. Iya, pola makan ini Bapak juga baru Ramadan tahun ini, ya, baru beberapa hari ini melaksanakan Ramadan. Bapak coba hindari mengkonsumsi makanan-makanan yang berlebih. Ya, itu kan ya sudah jadi tradisi, malah sekarang sudah jadi makanan favorit, ya, gorengan dan lontong. Ya, ini bukan iklan, karena ini masalahnya, ya, karena orkestra aja ini. Ya, itu pasti. Kayaknya setiap kali nanti, apalagi kalau sudah mulai marak dengan undangan-undangan buka puasa bersama atau iftar jamaah, itu pasti ada gorengan, ada lontong, ada kolak, ya, ada es buah. Waduh. Nah, ini kan kalau kita tidak bisa memanage diri kita, bisa kita bayangkan seperti apa jadinya badan kita ini, yang sehari-harinya kita nggak pernah mengkonsumsi itu, tapi ketika bulan Ramadan, ya, lemaknya nambah, kemudian tadi unsur-unsur yang lainnya, ya, yang biasanya nggak pernah minum dingin karena Ramadan sudah disiapkan, entah mau bazir alasannya, ya. Nah, ini kita harus bisa memanage. Jadi jangan sampai Ramadan ini, ya, membuat kita lupa diri, membuat kita ya, yang tadinya kita berniat untuk, atau yang tadinya kita biasa sholat maghrib, ya, tepat waktu, akhirnya karena itu tadi, oh ini belum dimakan, oh ini masih belum, ketinggalan, ya, padahal kan sunnah Rasulullah kita cukup, ya, berbuka itu dengan air putih dan kurma dengan jumlah yang ganjil, itu cukup. Oke, ya, seperti itu. Oke, setelah ini kita akan membahas tips dan trik nih dari Pak Lili saat menjalani Ramadan. Oke, jangan kemana-mana ya pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini. Institut Bisnis Muhammadiyah atau IBM Bekasi sejak diresmikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Fajar MSc. Beliau pernah menjabat Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004. Gedung IBM Bekasi diresmikan pada tanggal 6 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1436 Hijriah. IBM Bekasi yang kini telah memasuki usia ke-9 terus melangkah, bergerak, dan berkembang. Saat ini memiliki 2 kampus. Kampus 1, Jalan Sersan Aswan, untuk Fakultas Teknik dan Komunikasi dengan prodi Ilmu Komunikasi dan Teknik Informatika. Kampus 2, Jalan Dewi Sartika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Islam. dan Ekonomi Pembangunan. Tahun akademik 2023-2024, IBM Bekasi membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jangan ketinggalan, segera mendaftarkan diri. Kuliah sambil bekerja, bekerja sambil kuliah, pasti bisa. Bagi yang lulusan SMA, SMK, MA, atau yang sederajat, dapatkan beasiswa yang tersedia, serta menerima mahasiswa pindahan dengan biaya terjangkau. Hanya di IBM Bekasi. Oke, kembali lagi bersama saya dan Pak Lili tentunya. Boleh nggak nih Pak kasih tips-tips atau trik dari Bapak agar kita bisa mengatasi tantangan dan godaan selama Ramadan ini? Baik, terima kasih Pak Mela. Ya. Sahabat jiwa muda dimanapun Anda berada, ya. Dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, ya, saya ingin menyampaikan beberapa tips, ya, menghadapi tantangan dan godaan
selama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama khususnya ibadah puasa ya. Yang pertama kita teguhkan niat sebagaimana hadis Rasulullah SAW tentang niat ini ya, kita sudah diingatkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi dikatakan dalam hadis itu sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang yang mendapatkan apa-apa yang diniatkan, jadi setiap orang akan mendapatkan karena kita sudah niat tadi, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan ya. Contoh, niat kita berpuasa hanya untuk dapat pujian dari orang lain, ya sudah, dapat pujian aja gitu. Maka kita teguhkan niat ya, niat kita berpuasa adalah menjalankan perintah Allah. Nah kemudian yang kedua, kuatkan iman dan takwa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ya Allah, ini hadis ini sudah menjamin Allah akan memberikan pahala, memberikan imbalan atas apa yang sudah kita perbuat ya di bulan Ramadan ini. Kemudian bentuk lingkungan ibadah. Nah, ini penting. Membentuk lingkungan ibadah dimaksud yaitu di saat bulan Ramadan ini ya, kita pertama dari kita berinteraksi dengan teman ya, baik di lingkungan kerja, di lingkungan aktivitas di kampus atau di lingkungan rumah, itu kita ya senantiasa kita bangun hal-hal yang positif yang insya Allah itu akan bernilai ibadah ya. Yang keempat adalah mengendalikan hawa nafsu ya. Jelas ya, di bulan Ramadan ini pengendalian hawa nafsu ini yang utama buat kita semua. Kemudian yang terakhir bersyukur dan bersabar. Sabar dalam melaksanakannya ya. Kemudian bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikannya ya. Ya Allah juga berfirman ya, bahwa Allah berserta orang-orang yang bersabar ya. Ini harus kita jadikan tip buat kita selama melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Baik, terakhir nih Pak ya, ada nggak sih closing statement atau pesan-pesan untuk pemirsa yang ada di rumah, terutama mahasiswa IBM atau yang ingin bergabung gitu Pak untuk bersama kami di IBM? Ya, buat jiwa muda yang sudah ada di lingkungan IBM ataupun yang mau bergabung ya, manfaatkan Ramadan ini untuk kita menambah sholat kita yang memang juga Rasulullah sudah menggunakan yang memberikan contoh tentang sholat sunnah yang harus kita jalankan. Nah sekarang kita manfaatkan, sebelum zuhur kita bisa sholat rakaat ya, 2 rakaat itu 4 rakaat, jadi 2 kali sholat sunnahnya. Kemudian setelah sholat zuhur kita laksanakan juga, atau minimalnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur ya. Demikian pula sholat asar, tapi ingat sholat asar itu cukup ya sebelum sholat asar 2 rakaat, setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah ya gitu, dan selanjutnya seperti itu. Baik, pemirsa sudah terasa ya
waktu berjalan dengan sangat cepat. Kita akhirnya sudah di penghujung acara nih. Untuk Pak Lili saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya di tengah kesibukan ini. Dan tentunya buat para pemirsa juga saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat berbuka puasa. Panteng terus dan dukung program orkestra ini. Orkestra Berkah setiap hari, nyaman di hati. Saya Pamela Tessa selaku host dan tim yang bertugas pamit undur diri. Jiwa muda, semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.